Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok saya akan menjelaskan tentang Nabi dan ekonomi umat dan Nabi sebagai rahmat seluruh alam. Yang pertama, kegiatan ekonomi dan perdagangan Nabi dalam masyarakat melalui perdagangan. Pada masa Nabi Muhammad, pasar memiliki peran penting dalam perekonomian. Bahkan, Nabi Muhammad awalnya dikenal sebagai pedagang yang berhasil pada usia 7 tahun. Beliau berdagang dengan pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Kemudian, semakin bertambahnya usia, Nabi Muhammad semakin giat berdagang baik dengan modal sendiri ataupun bermitra dengan orang lain, baik dengan sistem mudharabah atau musyarakah. Beliau selalu menjunjung tinggi kejujuran, sehingga mendapat julukan Al-Amin. Setelah menjadi Rasul, Nabi Muhammad tidak lagi menjadi pelaku bisnis secara aktif, karena pada saat perkembangan Islam di Mekah, masyarakat Muslim mendapat gangguan teror dari orang kafir, sehingga perjuangan dan dakwah menjadi prioritas utamanya. Ketika masyarakat Muslim telah berhijrah ke Madinah, peran Nabi Muhammad bergeser menjadi pengawas pasar atau mustasib. Beliau mengawasi jalannya pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara. Yang kedua, sistem dan aturan ekonomi yang digerakkan Rasulullah. Sistem ekonomi yang diterapkan berakar dari Al-Quran, dan pemikiran tersebut muncul bersamaan dengan turunnya Al-Quran. Pada masa itu, semua tersusun secara strategis, khususnya tentang perekonomian, seperti menyusun sistem pertanahan Madinah, membuat konstitusi negara, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negara, menciptakan kedamaian dalam negara, dan yang terakhir, meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Tentuan dan kebijakan ekonomi secara garis besar. Yang pertama, kekuasaan tinggi seutuhnya hanya milik Allah. Manusia merupakan khalifah Allah di muka bumi. Semua yang dimiliki dan didapat oleh manusia karena seizin Allah. Kekayaan tidak harus ditimbun dan kekayaan harus diputar. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya harus dihilangkan termasuk riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imatriza NIM 18. Di sini saya akan menyebutkan sumber-sumber pengeluaran negara. Yang pertama ada biaya bertahan seperti persenjataan, unta, dan persediaan. Yang kedua, penyaluran zakat dan ushar kepada yang berhak menerimanya menurut ketentuan Al-Quran. Yang ketiga ada pembayaran gaji untuk wali, qadhi, guru, imam, muadzin, utang negara, pejabat negara, dan lain-lain. Yang keempat, Rasulullah SAW membantu Baitul Mal di Masjid Nabawi, berfungsi sebagai tempat pengumpulan seluruh harta negara dan juga untuk dibagikan kepada masyarakat hingga harta tersebut tidak tersisa tanpa adanya penimbunan. Yang berikutnya saya menyebutkan sumber-sumber pendapatan negara. Yang pertama ada jizyah. Penjelasan jizyah tersendiri adalah pajak yang dibayarkan oleh orang non-muslim, khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta, atau kekayaan. Pada zaman Rasulullah, besarnya jizyah adalah 1 dinar per tahun. Untuk orang dewasa yang mampu membayarnya, pembayaran tidak harus berupa uang, dapat juga berupa barang dan jasa. Yang ketiga ada khoroj. Khoroj sendiri yaitu pajak khoroj atau pajak tanah dipungut dari non-muslim. Ketika Khaybar ditaklukkan, jumlah khoroj yang dibayarkan dari tanah ini tetap yaitu setengah dari hasil produksi. Yang ketiga ada ushar. Ushar adalah biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang, dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang
lain lebih dari 200 dirham. Rasulullah SAW berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan walaupun menjadi beban pendapat negara. Yang terakhir ada misi Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi alam semesta pembawa kediaman, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Kehadiran Nabi Muhammad SAW dengan membawa agama Islam di tengah-tengah peradaban umat manusia memberikan hikmah yang sangat besar bagi manusia dan dunia pada umumnya. Peperangan yang terus-menerus terjadi di Jazirah Arab terhenti dengan datangnya Islam. Untuk pertama kalinya bangsa Arab merasakan kedamaian dan ketentraman di bawah naungan Islam. Sebelum kedatangan Islam, bangsa Arab tidak pernah merasakan keamanan dan kediaman. Perampokan dan pembunuhan hampir setiap hari menghiasi kehidupan mereka. Perzinaan juga merupakan suatu hal yang biasa. Seorang perempuan yang sudah resmi menjadi seorang istri diizinkan oleh suaminya untuk berhubungan dengan laki-laki untuk mendapatkan keturunan yang lebih baik. Seorang laki-laki dapat menikahi perempuan berapapun jumlahnya atau disebut poligami. Di samping itu, banyak orang tua yang membunuh anak perempuannya karena kehadiran anak perempuan dianggap aib keluarga. Berikut yang kita dapat sampaikan tentang Nabi dan ekonomi umat dan Nabi sebagai seluruh alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.